Hai, sekarang kamu lagi dengerin podcast Penganut Paham Sederhana, podcast eksklusif dari Spotify yang bisa kamu dengar gratis kapanpun dan dimanapun. Terima kasih masih selalu mendengarkan. Terima kasih untuk selalu gak bosan dengerin suara aku. Terima kasih masih membuatku percaya bahwa kebaikan masih dapat tempat di ruangnya. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kita kembali di sesi kita bercerita. Dan aku mau bacain cerita yang masuk. Wah, sebenarnya ada beberapa cerita masuk sih, agak banyak. Tapi maaf banget, aku gak bisa cepat-cepat bacain semua. Harus berurut ya. Sorry banget, yang pasti aku bakalan usahain buat bacain dan record semua. Oke, sekarang aku mau bacain cerita yang mungkin related banget sama sebagian banyak dari kita. Jadi aku mutusin untuk bacain cerita yang ini. Mari kita baca bareng-bareng. Gak usah deh, aku aja sendiri yang baca. Apaan sih, gak jelas banget. Ya udah, aku baca ya. Aku baca, aku yang baca, kalian cukup yang mendengarkan. Kita langsung ke ceritanya. Halo kak, nama aku Yayan, nama samaran. Cerita ini aku tulis saat perjalanan menuju kota besar. Aku hendak merantau karena kuliah udah mulai kembali tatap muka. Aku harus kembali ke sana. Padahal udah terlanjur nyaman banget di rumah. Terlebih lagi, baru-baru ini ada sebuah pesan yang bikin seneng, bingung, sekaligus sedih. Setelah 2 tahun gak kontekan, Senin kemarin Mas X ngechat aku lagi. Gak tahu maksudnya apa. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, langsung chat P gitu. P itu kan artinya penting ya kak. Hah? Masa sih? Kok aku baru tahu ya? Kirain aku P itu ucapan orang malas ngetik ketika baru mulai chat. Ternyata artinya penting. P penting. P penting. Oke. Kurang penting. Kita lanjut ceritanya. Tapi aku gak bisa buru-buru balas chatnya. Terlebih aku udah lama hapus kontak dia dari HP aku. Jadi waktu itu aku mastiin dulu ini beneran dia atau bukan. Padahal fotonya jelas terpampang bahwa itu dia, Mas X. Padahal sebenarnya udah deg-degan banget. Tiba-tiba dia chat dan tiba-tiba timbul kayak sedikit berharap sih. Lalu aku langsung chat teman aku yang juga teman dia, si Max X ini, menanyakan nomor telepon dia atau enggak. Ini nomor telepon dia atau enggak, atau bukan mungkin maksudnya. Dan ternyata bener dia kak. Andai dia tahu chat ini udah aku tunggu dari 2 tahun yang lalu. Berharap dia datang lagi di hidup aku. Menunggu dia menjelaskan atau dia menyesal ninggalin aku dan ingin kembali lagi seperti dulu saat menjalin hubungan. Berharap. 2 tahun sekarang rasanya lega. Tapi kayak kesel. Kenapa gak dari dulu sih? Ya padahal aku tahu alasannya. Sepertinya dia udah sempat punya pacar baru
dan sepertinya sekarang mereka udah putus. Makanya dia berani chat aku lagi. Setelah memastikan nomornya, aku langsung balas WhatsApp itu dengan tulisan, "Iya, kenapa?" Lalu dengan seenak jidatnya, dia cuma ngeret doang. Harusnya kan dia jelasin ya apa maksudnya chat gitu. Besoknya, karena aku gregetan nih, aku langsung chat dia lagi. Karena cukup buat gak tenang sih mikirin chat dia yang tiba-tiba gitu. Dan aku chat seperti yang dia chat, sama persis. Yang isinya P. Kakak tahu dia balas apa? Dia balas, "Tadinya kemarin ada yang mau diceritain tapi gak jadi." Terus aku balas, "Mau cerita apa? Cerita aja." Dia malah jawab, "Gak jadi." Segan mendengar jawabannya. Aku udah terlanjur kesel dan gak mau berharap banyak lagi ke dia. Ya udah, capek banget gak sih kak? Padahal dia yang mulai chat, tapi gak bener-bener nyari aku. Aku pikir dia cuma sekedar iseng aja chat kayak gitu. Dan baru-baru ini aku harus ngelihat dia secara langsung. Circle pertemanan yang bawa aku ketemu dia lagi. Harus lihat muka dia lagi. Rasanya capek banget. Kangen sih, pengen ngobrol. Dia berusaha menghindar banget. Walaupun berusaha, biasa aja aku bisa ngelihat dia gak nyaman, risih dengan adanya aku. Aku pengen pergi dan nangis waktu itu, tapi aku tetap berusaha sportif dan biasa aja di hadapan dia dan semua teman-teman yang lain. Gini banget ya kak, mentok. Dulu kita bisa cerita banyak hal. Sekarang cuma buat ngobrol 1 menit aja rasa berat, canggung banget, takut gak direspon baik, dan lain-lain. Kayak asing. Dia gak tahu kalau perasaan rindu aku ke dia tuh kacau. Kadang kepikiran, bodoh banget diri ini. Kepikiran kalau gak akan mau ngejar-ngejar dia lagi. Harga diri aku tinggi juga ya kak. Aku bisa nahan itu semua sampai hari ini. Aku bisa ngedelete kontak dia, unfollow semua sosmednya. Aku bertahan untuk ngehubungin dia duluan. Aku juga bertahan untuk gak maksain perasaan dia buat aku. Dan akhirnya dia yang kontak aku duluan. Walaupun bukan karena dia kangen aku, tapi itu cukup untuk buat aku merasa bahwa dia gak bisa ngelupain aku gitu aja. Tolong kasih masukan kak, harusnya sekarang aku ngapain? Makasih ya kak kalau dibacain. Yap, seneng bisa baca cerita kamu. Satu kata dari aku, indah. Indah karena aku merasakan ada keikhlasan di sana. Dan menurutku ikhlas adalah tingkatan bijak yang tertinggi. Ingat ya, seorang yang tersenyum karena ikhlas itu lebih indah ketimbang seorang yang tersenyum karena bahagia. Karena dalam keikhlasan terdapat penerimaan dan hati yang besar. Dan setidaknya aku bisa merasakan itu dari cerita kamu. Mantan balik lagi pas kita udah atau lagi berusaha untuk move on. Aku yakin banyak kok yang ngalamin ini. Alasannya ya bisa jadi karena mereka iseng, bisa jadi juga karena mereka kangen. Tapi kamu bener banget tadi kalimatnya. Aku juga setuju.
bahwa mereka gak bisa ngelupain kita gitu aja. Bayang-bayangan dan kenangan kita masih mendekap di konstruksi pikiran mereka, bahkan hati mereka mungkin. Tapi apapun alasannya untuk seseorang yang mati-matian berproses untuk move on, hal itu jelas sangat menyebalkan. Dia yang sudah hilang, kenapa harus muncul lagi ketika hati kita udah tenang? Saran dari aku cuma satu, hidup harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Dan yang kamu lakuin udah tepat banget kok menurut aku. Jangan sampai kita yang hendak maju ke masa depan malah terjebak kembali dalam kenangan-kenangan dan masa lalu. Semoga kamu bisa lewatin ini semua ya, dan bisa fokus ke resolusi dan tujuan-tujuan kamu merantau sambil kuliah. Semangat, semoga sehat dan senang selalu jadi pegangan dimanapun kamu dan kita semua berada. Amin. Jadi udah download Anchor belum? Download Anchor sekarang dan mulai sebarkan suara serta cerita kamu di sana. Karena bisa jadi akan banyak hal baik yang hadir dari podcast yang kamu buat.